Babu man ista'addal kafana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunkir alaih. Bab yang terkait dengan persoalan kait kafan pada zaman Nabi. Haddatsana Abdullah bin Maslamah, haddatsana Ibnu Abi Hazim dan seterusnya. Annam ru'atan sesungguhnya seorang perempuan, jaat telah datang itu perempuan an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biburdatin dengan kain burdah mansujatin yang dijahit bihad itu burdah hasyiatwa pinggir-pinggirna. Atadruna Atadruna mal burdah, apakah kalian semua tahu apakah itu burdah? Qalu menjawab para sahabat, asyamlatu selimut. Ola berkata itu rawi hadis na'am obtu. Ola berkata si perempuan tadi, nasajituha, aku telah menjahitnya biadi dengan tanganku. Pagi itu maka aku datang. La sukaha dengan maksud memakaikan ini selimut kepada wahai Nabi. Akhodaha maka mengambil terhadap kain selimut tadi siapa Nabi SAW muhtajan ilaha. Memang beliau butuh dengan kain tersebut, kain selimut. Akhoroja maka keluarlah Nabi ilaina kepada kami innaha dan Nabi SAW izaruhu fasanha bulan. Kemudian Nabi memakai kain tersebut disarungkan dan kelihatan bagus sehingga menarik seseorang. Pakola maka berkata itu si Fulan tadi, aksuniha ma'ahsanaha. Wah, engkau telah memakai pakaian yang demikian bagus. Pola berkata kaum ma'ahsan ta'labisan Nabi SAW muhtajan ilaiha. Telah memakai terhadap kain tersebut Nabi SAW karena beliau butuh terhadap kain tersebut. Semua asal tahu, kemudian bertanya itu si laki-laki tersebut kepada Nabi wa'alim dan engkau tahu annahu la yuraddu tidak dijawab gitu, pertanyaan tadi. Ola berkata Nabi ini sesungguhnya aku Allah di Allah masal tu la albas. Aku tidaklah menggunakan kain ini inna masal tu meminta. Jadi si laki-laki tadi itu kesangsam senang dengan apa yang dipakai oleh Nabi dengan kain selimut tadi. Kemudian dia menginginkannya. Inna masa'atu aku itu memohon kepada Muhai Rasul dengan kain kafan ini litakuna supaya ada itu kain kafan nanti kafani menjadi kain kafan aku. Pola berkata sehal-sehal bahkan maka ada kafanahu nanti diberikan oleh Nabi dan akhirnya memang dijadikan kain kafan orang yang minta tadi. Nah ini yang menceritakan zaman Nabi SAW. Kain kafan itu bisa terbuat dari apa yang kita pakai sehari-hari juga. Dipersilahkan. Dari selimut yang kita pakai sehari-hari juga boleh. Walaupun saat ini barangkali tidak biasa. Kalau kita tidak biasa pasti menganggap aneh. Gitu. Menganggap aneh. Tetapi sebetulnya boleh-boleh saja kalau kita mau pakai kain kapan menggunakan selimut. Saat ini kalau kita pakai kain kapan itu mesti putih, kain kapan yang sudah umum kita kenal. Tapi sekali lagi itu adalah kebiasaan saja. Nah, kebiasaan ini kalau kita di luar kebiasaan suka merasa ada yang baru. Ya, seperti dahulu, kebiasaan kita itu suka panggil para ibu itu dengan nama suaminya. Ternyata ajaran agama tidak membolehkannya. Tapi kita jadi aneh kan? Tidak boleh memanggil nama suaminya. Aneh itu karena tidak biasa. Karena kebiasaannya yang salah, kemudian diharuskan dengan cara yang benar, kita menjadi aneh. Bukan aneh sebetulnya, karena kita tidak tahu saja, belum tahu. Jadi kalau dibiasakan, bukan sesuatu yang aneh. Atau seperti saya membaca Ghairil Maghdub, gitu, diwakafkan di situ jadi aneh, karena tidak biasa orang membaca itu. Tapi itu tidak salah.
Betul begitu, boleh baca itu kalau kita tidak kuat nafas. Karena usahakan Al-Fatihah itu setiap ayat satu nafas gitu. Setiap satu ayat satu nafas satu nafas. Nah, di ayat terakhir biasa orang suka motong siratal ladzina an'amta alaihim berhenti terus ghairil. Nah, itu sebetulnya tidak diajarkan. Tapi karena ini sudah biasa dibaca begitu seolah-olah benar gitu kan. Salah sebetulnya. Harusnya siratal ladzina an'amta alaihim ghair. Coba lihat di Al-Fatihah itu ada tanda la. La itu tidak boleh berhenti, tidak boleh wakaf sebetulnya. Tapi karena kita biasa mendengar begitu, begitulah dibaca dan merasa sudah benar. Padahal itu secara bacaan salah. Jadi kesalahan yang diulang-ulang itu seolah-olah sudah biasa dan dinyatakan benar gitu kan. Jangan jauh-jauh lah. Seperti Nabi Isa dianggap Tuhan atau anak Tuhan. Kan jelas kata Al-Quran salah itu. Tetapi karena itu sudah diakui ribuan tahun dan banyak yang mengikutinya seolah-olah benar gitu kan. Padahal itu salah jelas itu. Tapi kita biasa-biasa saja kan. Karena itu sesuatu yang sudah diakui oleh banyak orang dan sudah berjalan ribuan tahun. Seolah-olah benar padahal salah. Nah, kita menganggap itu salah itu sesuatu yang aneh. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang aneh, tetapi kita baru tahu saja. Tapi kalau sudah dibiasakan, biasa juga. Nah, itu kira-kira. Nah, termasuk kain kafan di sini. Kain kafan itu kita mengenalnya menggunakan kafan biasa. Tapi sesungguhnya bisa saja kalau mau pakai kain ihram juga boleh. Kayak kain selimut yang biasa kita pakai juga boleh-boleh saja. Kalau tidak ada, tapi kalau masjid sudah menyediakan, pakailah kain yang sudah kain kafan yang sudah disediakan masjid. Insya Allah aman-aman saja zaman kita sekarang ini. Nah, ini menceritakan begitu. Kain selimut saja yang dijahit atau dibuat oleh seorang perempuan kemudian diberikan kepada Nabi, seorang sahabat merasa ingin gitu kain tersebut dan akhirnya kain tersebut diambil atau diberikan kepada si laki-laki tadi dengan maksud ingin dijadikan kain kafan. Betullah diberikan oleh Nabi kepada si laki-laki tersebut dan dijadikan kain kafannya. Boleh-boleh saja. Hanya kita kadang-kadang tidak biasa. Itu ketidakbiasaan itu bukan berarti salah karena ya kesalahan yang berulang-ulang itu dianggap benar pada belum tentu. Itu terjadi sering banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di hadis berikutnya. Haddatsana Qabisa an Uqbah haddatsana Sufyan an Khalid an Ummi Hudzail an Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Qalat berkata Ummu Atiyah, nuhina telah dilarang kami semua. Tentu yang dimaksud di sini kaum perempuan. Anit tiba'il zanais untuk mengikuti jenajah-jenajah. Walam yu'zam alaina dan tidak diwajibkan kepada kami semua. Nah, ini juga aneh menurut kita ya. Kalau di kita sudah biasa mengantar jenazah itu laki-laki perempuan ikut mengantar jenazah. Tetapi kata hadis di sini, kami kaum perempuan dilarang ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Ini aneh lagi ini. Inilah ajaran Islam, inilah ajaran agama yang lama tidak kita amalkan, tetapi ini sudah ada sejak zaman dulu sebetulnya. Jadi seharusnya kaum perempuan itu tidak ikut ke kuburan. Hanya kelihatannya susah untuk saat ini. Sudah kebiasaan seperti itu. Sudah biasa kaum perempuan, bahkan pada saat nanti jenazah sudah dikuburkan, istrinya itu paling depan di kuburan. Dan saya betulnya tidak boleh ya menurut ajaran Islam. Ini hadisnya ini, hadis sahih ini. Jelas kuat dasarnya. Kita malah diperlihatkan itu seharusnya tidak boleh. Ya memang salah satu sebabnya adalah karena kadang-kadang kaum perempuan itu tidak tahan nangis sampai menjerit-jerit dan sebagainya itu kan dilarang, tidak boleh menangisi mayat yang sudah meninggal dengan cara menjerit-jerit dan meratap-ratap. Tapi kalau sekedar keluar air mata boleh-boleh saja. Nah, itu dikhawatirkan tidak tahan itu dan ya kebanyakan kejadian itu di kuburan begitu kaum perempuan nangis terseduh-seduh sampai berlebihan justru itu
merugikan si jenazah itu sendiri. Nanti ada hadis di bawah, jenazah akan disiksa karena ada tangisan keluarganya. Jadi disiksa itu. Jadi bukan sayang, bukan atau apa mendoakan kepada jenazah, tetapi malah disiksa gara-gara ditangisi oleh keluarganya. Nah, ini hadisnya. Kata Ummu Atiyah, nuhina kami semua dilarang anitiba'il janais dari mengikuti jenazah-jenazah. Walam yu'zam alaina, tapi tidak diwajibkan kepada kami. Nah, nanti pendapat para ulama macam-macam. Ya. Kalau di kita sekarang kan biasa mengantarkan jenazah laki perempuan. Bahkan menjelang nanti bulan puasa, bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, itu Cikutra itu penuh, macet itu. Dipenuhi oleh orang para peziarah. Yang itu hanya kebiasaan di Indonesia saja. Tidak diajarkan dalam ajaran Islam sebetulnya. Hanya kebiasaan yang dibiasakan. Nah, kalau tidak melakukan merasa berdosa, asalah itu. Tentunya tidak ada ajaran agamanya. Walaupun ziarah itu boleh silahkan, tapi kapan saja silahkan boleh. Tidak pun tidak apa-apa. Hanya kebiasaan kita menjelang bulan Ramadan mesti penuh itu pekuburan itu, Pak. Atau menjelang Idul Fitri atau pada saat Idul Fitri penuh. Padahal bukan ajaran Islam. Tidak diajarkan dalam ajaran agama. Tapi kebiasaan saja di kita. Nah, di sini larangan tadi menurut para ulama nanti li'anna nahya yaqtadi at-tahrim awil karohah. Bisa jadi hukumnya itu adalah haram atau makruh. Jadi larangan untuk mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah itu bisa jatuh hukumnya kepada haram atau makruh. Kalau misalnya dia menjerit-jerit sampai nangis-nangis pada saat mengantarkan jenazah itu jadi haram, tidak boleh. Harusnya tinggal saya di rumah kaum bro. Atau karohah, ya, karohah itu uh, ya tidak berjerit-jerit nangisnya, tetapi sebaiknya tidak perlu juga disertakan. Hanya sekali lagi susah kita itu untuk menerapkan ajaran Islam. Jangan jauh-jauh ingin menerapkan ajaran Islam yang sifatnya struktural di tingkat negara dan sebagainya di lingkungan pribadi-pribadi kita saja ini susah menerapkan ajaran Islam. Maka karena itu kalau di Mekah Madinah kan tidak boleh kaum perempuan masuk ke kuburan itu dipagar. Walaupun nanti memang di antara para ulama beda-beda pendapat. Memang seperti di Saudi Arabia itu kan mengikuti madhab Hambali. Madhab Hambali itu yang nanti dijadikan patokan ajaran oleh oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah inilah nanti yang menjadi gurunya Syekh Abdul Wahab. Gitu. Syekh Abdul Wahab. Kemudian nanti Syekh Abdul Wahab ini yang mengajarkan Wahabi. Wahabi di Saudi Arabia ini itu yang salah satunya itu mengharamkan, melarang kaum perempuan masuk ke pekuburan. Tidak boleh ikut. Nah, tetapi kalau menurut Imam Malik, Imam Malik sendiri kan orang Madinah sebetulnya. Beliau itu orang Madinah, itu tidak apa-apa ziarah kubur perempuan. Boleh-boleh saja. Nah, itu beda pendapat para ulama ya. Sehingga mengapa di kita juga dibiarkan, ya biarkan sajalah. Toh menurut Imam Malik tidak apa-apa untuk ziarah kubur kaum perempuan. Tapi kalau dalam madhab Hambali itu dilarang, tidak boleh. Tetapi yang jelas hadisnya banyak, tidak hanya itu saja. Ada hadis-hadis yang lainnya. Kunna nuhina anitibainya janais seperti itu. Kita semua kaum perempuan dilarang untuk mengantarkan jenazah-jenazah. Wa nahana Rasulullah SAW dan telah melarang kepada kami Rasulullah SAW kepada kami kaum perempuan untuk mengantarkan jenazah. Hanya di hadis tadi walam yuk jam alaina, tetapi tidak diwajibkan. Artinya makanya hukumnya itu bisa jatuh haram atau bisa berubah menjadi makruh tergantung keadaan. Tapi di sini Imam Malik ilal jawaji membolehkan. Walaupun beliau juga orang Madinah. Tetapi sebagaimana kita ketahui di Saudi Arabia tidak dipakai madhab Malik. Madhab Malik itu justru di Afrika nanti banyaknya.
Afrika, daerah di Aljazair, di daerah-daerah Afrika Utara itu banyak menggunakan madzhab Maliki. Yang sholatnya itu seperti orang Syiah itu, tidak sidakap, tapi apa lomber ke bawah saja. Itu madhab Maliki. Salah satunya dalam ziarah kubur beliau membolehkan. Tapi di sini pendapat Imam Syafi'i tidak dikemukakan, saya tidak terbaca. Wallahu a'lam. Kemudian hadis berikutnya haddatsana Musaddad haddatsana Bashar bin Al-Faddal haddatsana Salmah an Al-Qamah an Muhammad bin Sirin. Qala Muhammad bin Sirin tufiya telah meninggal. Siapa? Ibnun seorang anak laki-laki di Ummi Atiyah putranya Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Kalau maka pada saat Ayamus Salus hari ketiga, Da'at meminta itu Ummu Atiyah bisu protein dengan harum-haruman, patah sahat, maka beliau menggunakan harum-haruman, bihi dengan itu pengharum itu. Olat, kemudian beliau berkata, nuhina, kami semua dilarang an-nuhidda, untuk berkabung aksaro lebih lama min salasin dari 3 hari illa bijaujin kecuali kepada suami. Jadi ini berita baru lagi saya kira bagi kita. Ini tidak biasa juga di kita. Tapi ini ajaran Nabi, ajaran dari Islam. Maksudnya begini, berkabung untuk yang sudah meninggal itu paling lama 3 hari. Ini hadisnya ini jelas. 3 hari kecuali kalau yang meninggal itu suami. Nah kalau suami yang meninggal maka nanti masa berkabungnya itu selama masa iddah 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ditinggal meninggal suami, maka selama 4 bulan 10 hari itu jangan pakai harum-haruman, jangan bersolek, jangan menarik lawan jenis gitu, laki-laki lain, karena itu harus dalam masa berkabung. Tapi kalau yang meninggal itu bukan suami, katakanlah anak atau saudara atau siapapun, itu paling lama 3 hari. Nah, ini dibuktikan oleh Ummu Atiyah. Ummu Atiyah itu sahabat perempuan zaman Nabi SAW. Beliau anaknya meninggal, maka pada hari ketiga beliau menghilangkan masa berkabungnya itu. Jadi tidak berkabung lagi, tetapi mulai berhias lagi seperti biasa. Nah, itu tanda bahwa beliau sudah tidak berkabung. Dan itu yang diajarkan nuhina, kami dilarang an nuhidda untuk berkabung lebih dari 3 hari. Jadi paling lama juga 3 hari. Nah, itu yang ada dalam ajaran Islam itu masa berkabung paling. Nah, selama masa berkabung itulah kita disunahkan untuk memberikan penghiburan, gitu kan. Kalau istilah orang Kristen itu penghiburan. Artinya digembirakanlah yang ditinggal meninggal itu dengan kita kunjungi. Kalau sekarang di kita tahlilan, gitu kan. Eh, tetapi seharusnya kita yang harus bawa makan harusnya begitu idealnya. Tapi yang terjadi di kita kan terbulak gitu. Kita yang disuguhi makanan ya. Nah, itulah serba terbalik di kita itu. Nah, selama 3 hari itulah masa berkabung kita tengok eh, supaya dia gembira karena dalam masa sedih. Gitu. Tapi apa yang terjadi di kita beda. Gitu. Ya udahlah itu kebiasaan di kita jadi lain. Kemudian hadis yang berikutnya sama, Haddasan Al-Humaid, Haddasan Sufyan, Haddasan Ayyub bin Musa, qala akhbarani Humaid bin Nabi, an Zainab di Abi Salamah, qala berkata Zainab, lamma ja'a maka pada saat datang Na'yu Abi Sufyan min Syam, berita mengenai Abu Sufyan Bisyam dari Syam, beliau meninggal itu. Da'at maka meminta sama Ummu Habibah radhiyallahu anha bisa protein minta dengan harum-haruman. Bila misalisi pada hari ketiga masahat maka beliau menggunakannya ariyadaha terhadap harum-haruman itu madiroaiha terhadap dikenakan terhadap lutut hasta-hastanya. Wakolat dan berkata Ummu Habibah, ini sesungguhnya aku kuntu ada aku anhada dari hal ini lauhinatan bergembira laula anni sami'tu nabiyya kalau aku tidak mendengar Nabi SAW yaqulu bersabda Nabi la yahillu tidak halal limra'atin untuk seorang perempuan tu'minu yang beriman itu perempuan billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan kepada hari akhir
antuhidda untuk berkabung ala mayitin terhadap mayit pokok salasin lebih dari 3 hari. Illa ala jaujin kecuali terhadap suaminya, fa'innaha maka sungguhnya dia si perempuan itu tuhiddu harus berkabung alai terhadap suaminya arba'ata asyhurin wa asyro selama 4 bulan 10 hari. Ini menegaskan penjelasan tadi. Ini Abu Sufyan ada beritanya beliau itu kan dulu semacam gubernur Mekah, gubernur kekafiran. Tapi pada saat Futuh Mekah beliau masuk Islam. Putri Abu Sufyan itu adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah ini dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengapa Nabi menikahi Ummu Habibah itu adalah jalan dakwah, diplomasi, menikahi putrinya tokoh kafir waktu itu yaitu Abu Sufyan. Sebagaimana waktu itu Nabi juga menikahi Sofiyah bin Huyai bin Akhtab, tokoh Yahudi itu. Tokoh Yahudi dari Bani Nadir itu dinikahi oleh Nabi, juga nikahnya ada unsur dakwahnya juga. Supaya setidaknya tidak terlalu keras itu orang-orang Yahudi terhadap Nabi. Demikian juga akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Nah, kemudian nanti Abu Sufyan melakukan pengembaraan kelihatannya sampai ke Syam. Syam itu kalau sekarang itu ada 3 negara, Yordania, Palestina, dan Suriah. Itu termasuk Syam, itu 3 negara itu. Nah, kemudian ada berita Abu Sufyan meninggal. Nah, saat itu Ummu Habibah tentu berduka. Beliau sebagai putrinya kan. Putrinya beliau berduka. Kemudian berdukanya itu tidak lama-lama tapi hanya 3 hari saja. Jadi bapaknya juga tidak boleh lama-lama berduka, cukup 3 hari. Nah, tanda berduka itu tadi bersolek atau berhias dan biasa lah gitu ya. Tapi kalau pada saat berduka mungkin ya rambutnya tidak disisir dan sebagainya dalam keadaan acak-acakan namanya berduka. Tetapi di sini disebutkan bahwa bagi kata Nabi SAW tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berduka melebihi waktu 3 hari. Ini pernyataan Nabi. La yahillu limra'atin tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berduka lebih dari 3 hari. Kecuali terhadap suami. Nah, kalau suami itu, karena tadi begitu seseorang meninggal, suami meninggal, atau istri meninggal, terjadi perceraian. Maka nggak, tidak pantas menggunakan nama suami kalau suami sudah meninggal. Bukan suaminya lagi, itu sudah cerai sebetulnya. Maka dia ada masa iddah. Dalam Islam dikenal masa iddah, masa nunggu. Untuk apa? Ini masalah kebersihan, kesucian. Yang ada iddah itu memang hanya di kaum perempuan. Laki-laki tidak ada iddah. Ya karena laki-laki tidak mengandung kan. Yang mengandung itu hanya kaum perempuan yang bisa hamil itu. Nah, untuk meyakinkan, nah ini ada pendapat dari seorang seorang non-muslim itu yang paling bersih dalam segala hal itu adalah hanya ajaran Islam. Jadi kalau sudah begitu cerai tidak boleh langsung nikah lagi tuh kaum perempuan karena harus diyakinkan bahwa rahimnya itu bersih dari sperma-sperma ataupun bekas suaminya gitu kan. Bekas suaminya bisa saya berhubungan dan sebagainya bisa ada sperma, tetapi ada masa iddah sehingga selama masa iddah itu dijamin tidak ada lagi bekas-bekas sperma dari suaminya. Kalau dalam ajaran agama lain kan bisa langsung nikah saja begitu. Bisa bercampur. Maka yang paling bersih dalam ajaran keturunan dan ajaran genetik, gitu, itu hanya dalam ajaran Islam. Agama lain tidak begitu. Tidak ada ajaran indah. Tetapi nanti kaum liberal nih, kaum liberal terlalu menggunakan akal, minta juga iddah itu juga diberlakukan untuk laki-laki gitu kan. Padahal laki-laki kan tidak pernah hamil. Gimana iddah untuk apa juga? Nah, kalau laki-laki itu begitu istri meninggal nikah lagi juga tidak apa-apa. Jangankan istrinya sudah meninggal masih hidup aja bisa nikah lagi kan laki-laki itu boleh saja langsung. Tapi kalau perempuan tidak boleh begitu suaminya meninggal langsung nikah lagi. Tapi harus nunggu selama 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia hamil sampai melahirkan. Jadi ditinggal suami dalam keadaan hamil sampai melahirkanlah dia boleh nikah lagi. Sehingga
Itu masa indahnya. Sehingga kalau ada perempuan hamil, tak jelas suaminya siapa, langsung dinikahkan, itu tidak boleh seharusnya. Walaupun nanti ada pendapat yang membolehkan, ya silahkan itu ya. Tetapi dilihat dari logika masa iddah, harusnya karena dia hamilnya tidak jelas siapa suaminya, maka baru bisa nikah setelah melahirkan anak. Jadi tidak boleh dinikahkan dalam keadaan hamil itu. Kalau kita sekarang kan dalam hamil-hamil dinikahkan. Walaupun yang menghamilinya si laki-laki itu. Tapi pada saat hamil pertama, dia bukan suaminya. Tidak sah. Sehingga anak itu tidak punya bapak sebetulnya. Ingin nyontoh Nabi Isa kelihatannya itu ya. Tidak punya bapak. Jadi dia itu kalau perempuan tidak sah, walinya itu si bapak biologisnya tidak boleh sebetulnya. Secara hukum Islam harusnya wali hakim dan tidak boleh memperoleh waris sebetulnya. Tapi di kita kan ada yang peduli dengan hal-hal seperti itu. Dinikahkan saja kan, padahal seharusnya tidak boleh. Walaupun sekali lagi ada pendapat yang membolehkannya. Tapi kalau saya berpegang pada ketentuan tadi, bahwa masa indah seorang perempuan yang sedang hamil itu harus sampai melahirkan. Nah, kalau si perempuan gadis tadi hamil, tak jelas suaminya, itu berarti dia juga harus sampai sampai melahirkan, baru nikahkan dengan si yang menghamilinya. Tapi karena takut si laki-laki itu kabur gitu kan, segera dinikahkan. Dan terjadilah campur. Nah, itu bahaya sebetulnya. Terjadi perzinahan hukumnya. Tetapi sekali lagi susah di kita itu. Pasti dinikahkan. Karena takut kabur atau takut malu keluarga itu kan. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Ismail haddatsani Malik an Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazim an Humaid bin Nafi an Jainab binti Abi Salamah akhbaratu, memberitakan Zainab binti Salamah, Dakhaltu, aku telah masuk ala Ummi Habibah, kepada Ummu Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata Ummu Habibah, Sami itu aku telah mendengar Rasulullah, kepada Rasulullah SAW yaqulu, bersabda Rasulullah, la yahillu, tidak halal limra'atin, untuk seorang perempuan, untuk minu yang beriman itu perempuan, bila kepada Allah wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, tuhiddu, untuk berkabung ala majitin, terhadap majid, pokok salasin, lebih dari 3 hari, ila ala jaujin arba'ata asyhuri wa asyra. Sama saya kira hadisnya dari Habibah, kecuali kepada suami boleh berkabungnya selama 4 bulan 10 hari. Hadis di bawah juga sama. Suma tu ala Zainab binti Abi Jahash. Benar, saya masuk ke Zainab binti Abi Jahash. Hina tufiya akhuha. Pada saat saudaranya meninggal. Maka Zainab binti Abi Jahash minta setelah hari ketiga untuk menggunakan harum-haruman, berhias kembali gitu. Karena apa alasannya? Karena sabda Nabi tadi, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tuhiddu ala maitin fawqa salasin. Tidak halal untuk perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung melebihi 3 hari, kecuali kepada suami itu selama 4 bulan 10 hari. Sekali lagi, bagi yang meninggal suaminya itu 4 bulan 10 hari. Dengan catatan kalau sudah menopause gitu, sudah tidak haid lagi. Tapi kalau masih haid itu 3 kali sucian. Nah, salah satu kuru itu istilah Quran. Tetapi para ulama membedakan salah satu kuru itu 3 kali sucian atau 3 kali haid. Itu beda-beda di antara para ulama. Kalau bagi yang masih aktif menstruasi, kalau dicerai gitu, maka iddahnya itu 3 kali haid atau 3 kali sucian. Setelah itu boleh nikah lagi. Tapi kalau yang sudah menopause itu 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggal suaminya. Karena sekali lagi, meninggal itu sama dengan proses perceraian. Cerai suami istri. Nah, ini penjelasan di sini. Al-ihdadu bil muhwala imtina il mar'ah al mutawaffa anha zawjuha minaz zina.
Yang dimaksud dengan berkabung itu adalah yaitu melarang perempuan yang ditinggal meninggal oleh saudara atau suaminya itu untuk menggunakan perhiasan. Min dibasin apakah dari pakaian, dari harum-haruman atau selain itu. Berarti kalau berkunjung ke satu tempat juga pakaiannya jangan terlalu mencolok gitu. Biasa-biasa saja kalau sedang masa berkabung. Tetapi nanti syariat memperbolehkan untuk berkabung kepada bukan suaminya itu selama 3 hari berturut-turut. Berarti hari keempatnya sudah boleh berhias seperti biasa. Kecuali sekali lagi kalau suaminya yang meninggal itu selama 4 bulan 10 hari. Saya ulang-ulang nih, karena ini jarang-jarang kita ketahui. Diulang-ulang supaya teringat terngiang-ngiang barangkali kita semua. Ingat, 4 bulan 10 hari itu masa berkabung untuk para ibu yang ditinggal suaminya. Tapi kalau para suami ditinggal istrinya tidak perlu berkabung. Nikah lagi langsung juga boleh. Tapi kalau untuk perempuan begitu. Sehingga sekali lagi ini menimbulkan kecemburuan ke kaum liberal. Siti Musdah Mulia tuh, Profesor Win sampai membuat rancangan draft melawan hukum ini. Artinya laki-laki juga harus iddah katanya. Dari mana itu? Dasarnya tidak ada. Kalau iddah untuk kaum perempuan itu jelas Al-Quran yang mengajarkannya. Kalau iddah laki-laki itu Siti Musdah Mulia saja yang mengajarkannya dan tidak perlu didengar. Dan kelompok liberal yang lain itu tidak ada ajarannya dalam ajaran Islam. Bukan bukan tidak adil. Justru di situ letak keadilannya. Kalau tidak adil, kenapa laki-laki dia tidak melahirkan atau gitu? So, disuruh laki-laki melahirkan bisa tidak? Gitu. Kalau tidak bisa menyuruh laki-laki melahirkan, ya jangan nyuruh indah. Karena dasar indah itu perempuan itu bisa hamil. Itu yang masalahnya. Nah, di sini dibedakan laki dan perempuan itu beda. Laki-laki tidak bisa hamil, kalau perempuan bisa. Termasuk laki-laki yang diubah jenis kelaminnya juga tetap tidak bisa hamil karena tidak ada rahim. Yang bisa diubah itu hanya kelamin di depannya saja, di dalamnya tidak bisa diubah-ubah juga. Jadi eh, tidak boleh menuntut, justru itu keadilan di situ letak. Karena bagaimanapun laki-laki dan perempuan itu beda, tidak bisa disamakan. Ada perbedaan, walaupun dalam beberapa hal punya hak dan kewajiban yang sama. Seperti dalam hal ibadah, semuanya sama, harus beribadah, sholat, gitu kan. Laki maupun perempuan. Tapi nanti perempuan dibedakan kalau sedang haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Perempuan, tapi laki-laki kan tidak ada liburnya. Sholat itu sepanjang hayat. Terus, nah, kita kan tidak pernah protes kepada Allah. Loh, kenapa Allah tidak ada liburnya bagi laki-laki untuk sholat? Ngapain protes itu? Karena ya memang begitu keadaannya. Karena nanti ada perlakuan-perlakuan yang lain. Nah, perbedaan itulah memperlihatkan bahwa laki dan perempuan itu ada beda, walaupun dalam beberapa hal bisa sama. Dalam waris ada bedanya. Tetapi dalam beberapa hal bisa sama bagian laki-laki dan perempuan dalam waris juga, kan? Tetapi secara umum yang kita kenal ada beda. Karena apa? Tanggung jawabnya lain. Kalau laki-laki itu bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap ibu dan saudari perempuan, kalau perempuan itu tidak ada tanggung jawab apapun pada ibunya, kepada saudarinya, kepada anak-anaknya juga tidak ada tanggung jawab. Itu tanggung jawab bapaknya harusnya anak itu. Jadi kalau ada anak sampai tidak sekolah, itu yang dosa bapaknya itu, bukan ibunya. Ibunya tenang-tenang saja di rumah. Tapi kemudian ibunya yang mengeluarkan biaya, oh itu sodakoh. Kalau tidak malu suaminya. Sodakoh dari seorang perempuan kepada suaminya. Kemudian kita lanjut di bab berikutnya. Haddasana Adam, haddasana Syu'bah, haddasana Sabit bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wala berkata Anas bin Malik, marro telah lewat. Siapaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bimruatin kepada seorang perempuan, tabki yang nangis itu perempuan indah kubrin di sisi kubur. Akola maka bersabda Nabi, ittaqillaha, bertakwalah kamu, wasbiri dan sabarlah hai perempuan.
Olah maka berkata itu perempuan, ilaika andi. Ah, engkau enak saja berkata begitu. Kan engkau tidak merasakan. Inna kalam sob. Karena engkau di tidak memperoleh musibah. Bimusibati sebagaimana musibah itu menimpa kepadaku. Dalam ta'rifku dan si perempuan tadi itu tidak tahu bahwa itu yang menegur itu nabi gitu kan. Apabila maka kemudian dibisikkan kepada perempuan tadi, innahun nabi, sungguh itu yang berkata kepada itu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa maka datanglah si perempuan itu an nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam tajid indahu, maka tidak mendapati itu si perempuan bibawabin di rumah. Fakolat maka setelah bertemu, lam a'rifka, wahai Nabi Punten, tadi saya tidak mengenal, dikira itu bukan engkau, gitu. Sehingga saya ngotot gitu kan, menangis di kuburan itu. Tapi kata Nabi, Pakola maka bersabda Nabi, inna sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah pada hentakan pertama. Apa maksudnya pula ini? Jadi maksudnya begini, ada seorang perempuan di kuburan nangis. Kemudian Nabi juga lewat, dan dinasihati oleh Nabi, bertakwalah kepada Allah, jangan nangis di sisi kuburan, itu tidak boleh. Karena nangis itu nanti menyebabkan jenazah itu disiksa. Nanti ada hadisnya di bawah. Menyebabkan jenazah itu disiksa dan bersabarlah. Tapi kata perempuan itu, kan engkau tidak tahu bagaimana sakitnya hatiku ini gara-gara si ini orang tersebut meninggal gitu kan. Jadi musibah itu menimpa kepadaku bukan kepadamu, maka wajar saya nangis. Tapi si perempuan tadi itu tidak tahu bahwa yang menegur itu Nabi. Nah, setelah dikasih tahu bahwa, itu tuh Nabi yang memberi nasihat kepadamu, baru si perempuan itu sadar dan cepat-cepat mendatangi Nabi SAW. Baru sadar bahwa ini adalah Nabi. Kemudian setelah sampai kepada Nabi, innamas sabru inda sorbatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah pada hentakan pertama. Maksudnya begini, tidak ada gunanya sekarang engkau bersabar setelah engkau tahu bahwa aku ini adalah nabi. Jadi kalau engkau sekarang tidak nangis lagi, salah. Kalau mau disebut sabar itu pada saat pertama tadi. Jadi pada saat ada berita pertama, engkau bagaimana sikapmu? Apakah meronta-ronta, menangis? Disitulah memperlihatkan kesabaran seseorang. Jadi pada saat ada berita pertama, bagaimana sikapnya? Apakah menerima, apakah langsung meronta-ronta, menangis, ataupun menjerit-jerit, itulah memperlihatkan kualitas seseorang gitu. Jadi kalau pada saat pertama diberitahu langsung menjerit-jerit, nah itulah pribadi dia itu begitu, tidak sabar berarti. Tapi kalau pada saat diberitahu berita yang menyakitkan, berita yang menyedihkan, kemudian dia dengan tenang, jiwanya itu tidak memberontak, jiwanya menerima, itulah pribadi yang sabar. Jadi kesabaran itu, kata Nabi, pada hentakan pertama. Pada saat ada berita pertama kali itu, bagaimana sikapmu? Jadi kalau tiba-tiba ada berita, anakmu kecelakaan tuh, sampai kepala dan badannya terpisah. Memang badan dan kepala terpisah kan. Tapi ada berita begitu, bagaimana sikap kita itu kan? Nah kalau langsung kita langsung panik atau wah, itu memang itu kualitas kita begitu di situ. Kita berarti tidak termasuk orang yang sabar. Tapi kalau di di apa dicerna dahulu berita ini benar atau salah, demikian juga dilakukan klarifikasi gitu kan, seperti orang itulah yang bagus gitu. Lakukan klarifikasi walaupun tetap setelah benar bahwa anak kita itu kecelakaan, kita tidak boleh meronta-ronta menangis-nangis lagi, tetapi cari jalan untuk tahu, cari jalan keluar supaya itu bisa diselesaikan. Apakah kita datang ke rumah sakit, datang ke polisi, datang ke saudara-saudara kita untuk penyelesaiannya, silakan. Tapi dengan kondisi tenang gitu. Nah, itu yang tidak gampang. Kita bisa saja langsung panik atau menjadi meronta-ronta. Tidak boleh itu. Dan ini bisa kita buktikan kadang-kadang ke saya juga sering ditelepon tuh ke rumah gitu kan, suka nelpon. Yang nelpon itu tentu adalah pembohong-pembohong, yang penipu-penipu. Waktu itu ada telepon ke rumah bahwa saya katanya diberitakan kecelakaan naik motor, tapi
motornya itu salah warna. Kalau tidak salah hijau, itu padahal motor saya merah kan gitu. Nah, yang menerima telepon pertama itu adalah Bu Atik yang kerja di rumah. Oh, itu langsung berontak. Dia langsung panik gitu kan, Pak. Istri saya sedang ada di luar, sedang di rumah bubuk ibu di sini. Eh, maka disusullah ke sana, itu kan istri saya, karena dikatakan saya kecelakaan sampai sudah di rumah sakit dan berdarah-darah gitu kan. Ah, pembantu saya itu menjadi panik, dia menyusul istri saya, tetapi alhamdulillah istri saya tenang-tenang saja itu kan. Apalagi dikasih tahu bahwa motornya warna hijau, itu udah mulai salah penipuan gitu kan. Nah, kemudian ditelepon lagi, ternyata ditelepon itu dengan cara tenang-tenang saja, yang nelponnya malah berhenti tidak melanjutkan karena ketahuan bahwa sekarang yang ditelepon adalah orangnya tenang, tidak panik. Beda dengan yang ditelepon pertama itu sampai mau panik-panikan sampai bisa dikerjain, mungkin lama-lama minta transfer uang gitu ya. Tapi karena kemudian dijawab di telepon yang keduanya dengan tenang, dia tidak mau menjawab, tidak mau melanjutkan. Jadi maksudnya disitulah kita perlu pada saat ada berita pertama itu mencerna dahulu kebenarannya. Walaupun itu benar, ya tetap bagi kita dalam keadaan tenang saja kalau bisa. Walaupun itu tidak gampang sekali lagi. Kadang-kadang kita panik juga. Gitu. Kemudian intapaku ala anna ziyaratul kubur rijal jaijah. Disepakati oleh para ulama bahwa sesungguhnya ziarah kubur bagi kaum laki-laki itu dibolehkan. Tapi bagi kaum perempuan nanti ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan tidak boleh, tetapi ada juga yang menyatakan boleh. Waktalapa pin nisa'i kila dakhona fi umumil iddi wa huwa qaul aksar. Tapi berbeda pendapat dalam perihal kaum perempuan. Bolehkah ziarah kubur kaum perempuan itu? Nah, dalam hal ini, sebagaimana kita ada nanti hadis Nabi yang menyatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku ini melarang kalian semua melakukan ziarah kubur. Waktu keislaman kalian belum kuat. Tetapi fazuruha sekarang silahkan ziarah. Nah, karena fazuruha itu di dalamnya itu uh, khitabnya untuk semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, maka ada pendapat ulama, kebanyakan para ulama mengatakan masuk kaum perempuan juga untuk dibolehkan ziarah kubur. Fazuruha dipersilahkan. Ya ini yang berlaku di Indonesia. Menggunakan pendapat ini sajalah ya. Jadi ziarah kubur bagi kaum perempuan boleh. Tetapi secara khusus larangan untuk mengantarkan jenazah ada juga hadisnya. Ya, kelihatannya ya bukan karena dasar hadis, saya kira di kita itu melakukan itu karena kebiasaan saja. Karena kebiasaan begitu ya tiap menjelang bulan Ramadan pada ziarah, menjelang Idul Fitri atau Idul Fitrinya sendiri penuh itu kuburan. Nah, kemudian wakila al-idnu khosun birrijali. Sedangkan diucapkan oleh pendapat lain, izin itu khusus untuk kaum laki-laki. Wala yajuju lin nisa'i. Dan tidak dibolehkan untuk kaum perempuan ziarah kubur untuk ziarah kubur. Itu menurut pendapat Abu Ishaq. Bahkan ada hadis lain di sini sebutkan. La'anallahu zawarotil kubur. Allah melaknat kaum perempuan yang melakukan ziarah kubur. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi kalau demikian, kalau tidak penting-penting amat, saya kira tidak perlu ziarah lah kaum perempuan, termasuk menjelang Idul Fitri atau pada Idul Fitri ataupun bulan Ramadan. Kan itu tidak penting sebetulnya. Kalau berdoa itu bisa dari jarak jauh, bisa di remote. Dari sini aja bisa mendoakan. Tidak perlu di dekat kuburan. Berdoa itu bebas dari manapun sampai insya Allah. Jika dilakukan apalagi oleh anaknya terhadap orang tua. Itu doa yang akan dikabul insya Allah. Dengan catatan anaknya itu soleh. Kan itu janji Nabi ada 3 hal. Tidak mata Adam in koto amaluhu. Apabila mati anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan. Jadi yang paling utama mendoakan itu anak soleh, bukan tetangganya. Kalau di kita kan tetangganya diundang juga untuk tahlil. Padahal dia juga tidak hafal itu bacaan tahlil itu. Hanya ikut rame-rame saja.
Nah, yang paling utama itu adalah anak sebetulnya. Itu yang harusnya mendoakan terhadap orang tuanya. Itulah dasar-dasar dalam ajaran Islam. Kalaupun di luar itu adalah kebiasaan saja. Tidak jelas ajaran Islamnya, dasarnya itu. Kebiasaan di kita, kalau tidak gitu merasa dosa. Tidak, sebetulnya tidak dosa. Jadi, nah ini karena hadis tadi diberi penerjemahan, dikumpulkan dalam satu penjelasan, diulang-ulang, ya nggak apa-apa saya kira ya, bahwa kesabaran itu indah awalis sodmah. Pada saat kejadian, awal kejadian itulah kesabaran. Apakah di seseorang itu sabar atau tidak? Bagaimana saat kejadian itu dia menerima, dia dengan tenang mencerna keadaan atau langsung panik. Kemudian bab selanjutnya, bab qali Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzabul mayyitu bi ba'dhi bukai ahlihi. Disiksa mayit dengan sebagian tangisan keluarganya alaihi kepada dia. Idza kana nauhu min sunnati. Apabila menjerit-jerit itu dilakukan. Jadi ini ada dasar hadis Nabi SAW, jangan menangis berjerit-jerit, jangan berlebihan pada saat ada orang meninggal, karena dengan ditangisi berlebih-lebihan itu justru jadi disiksa itu jenazah, itu mayit itu. Yu'adzabul mayyitu bi ba'di bukai ahlihi. Disiksa mayit dengan sebagian tangisan keluarganya. Nah, dalam Al-Quran kan jelas disebutkan ku anfusakum ahlikum naro dalam surat uh, uh, di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari neraka. Nah, termasuk memelihara keluarga itu jangan ditangisi berlebih-lebihan. Kalau sekedar mengeluarkan air mata dipersilahkan. Demikian juga hadis Nabi, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah penggembala, pemimpin. Dan setiap penggembala akan ditanyai dari kepemimpinannya itu. Kalau kita terhadap diri kita sendiri juga pemimpin terhadap diri kita, itu juga akan ditanyai kita. Kalau kita memimpin RT ya, jadi sama jadi ketua RT akan ditanyai. Ketua RW juga demikian. Sampai tingkat tertinggi memimpin apapun, nanti akan dimintai pertanggungjawaban pemimpin itu. Kemudian hadis Nabi yang lain seperti yang begini. La tuktalu nafsun dulman illa kana ala ibni adama al awwali kiflun min damiha. Tidak semata-mata dibunuh seorang diri secara dolib, kecuali akan ada dosanya itu terhadap anak Adam pertama yang melakukan pembunuhan juga. Yaitu maksudnya ada Kabil dan Habil dan Kobil itu kan. Kobil itu manusia pertama yang melakukan pembunuhan terhadap Kobil kan. Terhadap Habil. Nah, dia memberikan contoh jelek, maka nanti dosa orang yang membunuh sebagaimana dahulu Kobil membunuh Habil, itu dosanya terus ditumpuk pada Kobil itu. Itu yang disebut dengan dosa jariah. Jadi bukan hanya amal saja yang dapat jariah yang berjalan, tapi dosa keburukan juga bisa berjalan. Maka hati-hati kita jangan memberikan contoh buruk kepada lingkungan masyarakat, karena itu dosanya akan terus ditumpukan ke kita. Tapi berilah contoh baik supaya pahalanya juga terus dialirkan kepada kita. Itu yang disebut dengan amal jariah. Selama ini kita kan mengenal yang disebut amal jariah itu yang baik-baik saja. Dosa juga bisa jariah. Jadi kalau kebiasaan kita buruk, apa kebiasaan buruk misalnya, yang dilakukan oleh kita, kemudian diikuti pengikut-pengikut kita di belakangnya, maka dosa yang melakukan di belakang itu jadi kebiasaan. Akan ditumpuk pada orang pertama. Ya seperti misalnya kalau di Madura itu ada carok gitu ya. Carok itu saya kira buruk kan ya. Saya yakin buruk tidak baik itu membunuh orang. Tapi tentu ini ada yang mendahulunya dahulu kelihatannya. Nah, orang yang mendahulunya itu akan dapat dosa terus dari orang-orang yang melakukan carok tadi. Datanya kira-kira begitu. Tapi kalau kita kebiasaan baik, seperti kebiasaan baik dulu itu di lingkungan kita itu,
Pak Rustam Allah Yarham itu kalau selesai Idul Fitri kan suka ngundang kita dulu ya untuk makan-makan di rumahnya. Tapi tidak ada yang melanjutkan itu. Tidak ada yang melanjutnya. Kalau kita ada yang melanjutkan, insya Allah Pak Rustam tetap dapat pahala itu. Tapi tidak ada yang melanjutkan, ya selesai berarti. Nah, tapi kalau ada yang melanjutkan, beliau terus dapat pahala. Dan seterusnya kebaikan. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadatsana Abdan wa Muhammad qala berkata Abdan dan Muhammad. Ahbarona Abdullah Ahbarona Asim bin Sulaiman an Abi Usman qala hadatsani Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala berkata Usamah bin Zaid Ursila telah diutus ibnatun Nabi putri Nabi SAW ilahi kepada Usama. Inna bnan sesungguhnya anak di bagi Kubido sudah dipanggil. Pak Tina maka datanglah kepada kami Pak Arsalalama maka unduk uluk salam membacakan salam wa yaqulu innallaha ma'khudha walahu ma'ata Allah tidak akan mengambil apa yang telah diberikan makullun indahu bi ajalin sama segala sesuatu di sisi Allah itu ada ajalnya wal tabir maka bersabarlah wal tasib dan wal sib dan tahanlah Arsalat lahi tuksimu alaihi layannaha. Maka dia itu datang ke sana, kemudian langsung kita ke dari Nabi SAW. Parubi ilan Rasulullah SAW, asabiyu, kemudian diangkat seorang anak kepada Nabi SAW. Wa nafsu tatakok. Kemudian Nabi SAW dalam keadaan merunduk-runduk lah gitu ya. Qala hasibtuhu annahu qala kana syanun papadut ainahu. Maka mengalirlah air mata keduanya itu. Yang ditinggal meninggal tadi. Qala faqala Sa'ad berkata Sa'ad, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, mahadza apakah ini?" Faqala hadhi rahmatun ja'alallahu fi qulubi ibadihi. Ini adalah rahmat yang Allah telah menjadikan di hati orang-orang yang beriman. Wa inna yarhamullahu min ibadi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah merahmati kepada hamba-hambanya yang saling menyayangi. Jadi ada peristiwa kematian di sini yang terjadi di lingkungan para sahabat. Bahkan di sini putri Nabi SAW yang datang memberitahukan ada kematian kepada salah seorang sahabat anak. Tetapi kemudian Nabi SAW didatangkan dengan atau diberitahukan dengan kematian tadi. Nah, Nabi SAW kelihatannya cucu beliau gitu kan. Nabi SAW juga mengeluarkan air mata dalam keadaan nangis maksudnya karena sedih. Kemudian ditanya oleh para sahabat, loh Rasul katanya tidak boleh nangis kalau ada orang yang meninggal. Nah, Nabi mengatakan, aku hanya mengeluarkan air mata bahwa itu adalah bukti ada rasa kasih sayang di dalam hati orang-orang yang Allah berikan kasih sayang di dalamnya. Jadi tetap bagaimanapun tidak mungkin tanpa sedih. Silahkan untuk bersedih kalau ada yang meninggal, apalagi yang dicintai. Tapi wajar-wajar saja, sebatas mengeluarkan air mata. Tidak boleh menjerit-jerit. Tidak boleh niyahah sampai meraung-raung berlebihan. Tapi kalau sekedar mengeluarkan air mata boleh. Karena itu Nabi juga beliau melakukannya. Kemudian hadasana Abdullah bin Muhammad, hadasana Abu Amir, hadasana Hulaid bin Sulaiman, an Bilal dan seterusnya dari Anas bin Malik. Wala berkata Anas, syahidna kami telah menyaksikan bintan kepada putri di Rasulullah kepada putri Rasulullah SAW. Wala Rasulullah SAW jalisun. Rasulullah SAW waktu itu sedang berduduk ala kubur di atas kubur. Dekat kubur lah tentu yang maksud karena nanti ada juga larangan dari Nabi tidak boleh duduk di atas kubur. Ola maka berkata itu perawi hadis itu saya melihat ainaihi dua mata Nabi SAW itu amani mengecurkan alir mata. Ola berkata rawi hadis fakola maka berkata lagi hal minkum rajulun lam yufarik al-lailah adakah di antara kalian laki-laki yang dia tidak berpisah pada malam ini? Kalau Abdullah anak ya Rasulullah saya tidak tidur, artinya tidak berpisah dengan malam ini, tetap dalam keadaan berjaga. Pak Anjil maka duduklah, kola panazala fi kubriha. Maka Abu Talha akhirnya ikut duduk beserta Nabi
di dekat kubur yang tadi di sana dikuburkan putri Rasulullah SAW. Dan hadis berikutnya hadasana Abdan, hadasana Abdullah, akhbarona Ibnu Juraj dan seterusnya. Tuwfiyat telah meninggal ibnatun seorang anak perempuan Utsman radhiyallahu anhu, bagi Utsman radhiyallahu anhu di Makkah, di Makkah. Wajibna linashhada ha. Kami datang untuk menjenguknya. Wahadoraha dan hadir juga Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa ini dan sebenarnya aku la jalisun, sungguh duduk bainahuma di antara itu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Aqala atau berkata jelas tuh aku duduk ila ahadihima di antara dua sahabat tadi. Sumaja al khawr kemudian datang yang lain penjelasan ila janbi hanya duduk di sampingku. Faqala Abdullah bin Umar berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu li Amr bin Usman kepada Amr bin Usman alatan ha anil buka, bukankah telah dilarang untuk menangis? Jangan menangis gitu. Fa inna Rasulullah karena sesungguhnya Rasulullah SAW kalau berkata Rasulullah innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahli. Sesungguhnya mayit itu disiksa dengan tangisan keluarganya alaihi kepada dia. Jadi nangisnya nangis yang biasa, wajar-wajar saja, jangan berlebihan. Karena dengan tangisan yang berlebihan, jenazah atau mayit itu malah disiksa. Ini sekali lagi hadis soheh, hadis Bukhari ini. Jadi jangan ditangisi, berlebihan lah tentu yang maksud di sini. Kemudian Pakola Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qad kana Umar radhiyallahu anhu yaqul ba'da dzalik berkata summa haddasa dan seterusnya panjang ini hadis berkata pokoknya Umar radhiyallahu anhu ya Suhaib atabki alayya, apakah engkau akan nangis kepadaku? Wakon kol pada setelah bersabda Rasulullah SAW, innal mayyita sesungguhnya mayit yu'adzabu disiksa mayit biba'di bukai ahlihi dengan sebagian tangisan keluarganya alaihi kepada dia. Jadi janganlah menangis berlebihan. Demikian juga di hadis berikutnya, pada mata pada saat meninggal Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, zakartu aku ingat dari hal tadi di Aisyah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, faqala berkata Aisyah, rahimallahu Umar, semoga Allah merahmati Sayyidina Umar. Wallahi demi Allah muhaddasa Rasulullah tidaklah bersabda Rasulullah SAW annallaha la yu'adzabul mu'mina bibukai ahli alaihi, sesungguhnya Allah akan menyiksa kepada seorang yang mukmin dengan tangisan keluarga kepadanya. Walakin Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW juga berkata, innallaha la yazidul kafiru azaban bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya Allah juga akan menambah kepada orang kafir siksaan dengan tangisan keluarganya. Jadi yang disiksa itu bukan hanya orang yang beriman, orang kafir pun begitu kalau ditangisi. Makin disiksa. Dahma pada saat dicabut nyawanya disiksa oleh malaikat, maka di kuburannya juga akan disiksa. Karena kata Siti Aisyah, Rasul juga bersabda, Inna Allah la yazidul kafiro. Sungguhnya Allah akan menambah. Artinya sudah ada siksaan sebelumnya. Ditambah dibukai ahli-ahli alaihi dengan tangisan keluarga kepadanya. Waqalat dan berkata Siti Aisyah, hasbukum cukuplah Al-Quran ini. Wala tazir wa ziratu bizra ukro. Dan seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Jadi tangisan dia itu yang menyebabkan disiksa. Jadi bukan karena dosanya, karena tangisan saudaranya itu. Itu pernyataan dari Nabi. Janganlah ditangisi kalau ada orang yang meninggal itu. Seharusnya bersedih silakan, tapi tidak perlu meraung-raung, menjerit-jerit apalagi. Kemudian haddatsana Abdullah bin Yusuf ahbarona Malik an Abdullah bin Abi Bakar an Abi an Amroh binti Abdurrahman dan seterusnya dari Siti Aisyah radhiallahu anha istri Nabi SAW. Inna marra sesungguhnya telah lewat Rasulullah SAW ala Yahudiyatin kepada seorang perempuan Yahudi yabki yang nangis alaiha kepada Yahudi itu ahlu saudaranya keluarganya. Pakola maka bersabda Nabi, innahum sesungguhnya itu Yahudi itu
Ya layak guna mereka menangis alaiha terhadap si perempuan yang meninggal tadi. Wa inna dan sungguhnya si perempuan Yahudi tadi lalu azab sungguh sedang disiksa fi qabriha di dalam kuburannya. Nah, jadi tangisan itu tetap berlaku untuk semua manusia, baik mukmin maupun kafir. Kalau tidak mau disiksa di kuburannya, jangan dilakukan tangisan. Tapi di beberapa etnis malah diharuskan nangis itu ya, malah dikasih upah kalau kita nangis. Justru sebetulnya itu sedang disiksa ditambah di kuburannya. Nah, tentu saja sekali lagi ini adalah goib yang nanti dalam keterangan lain tidak ada yang mendengar terhadap jeritan terhadap semua makhluk itu. Kata Nabi, semua makhluk mendengar terhadap jeritan tangisan dari ahli kubur yang sedang disiksa. Yang tidak pernah akan mendengar itu hanya dua saja, yaitu manusia dengan jin. Kita tidak pernah tahu kan, tidak pernah mendengar jeritan siksaan dari kubur itu. Manusia dan jin. Yang makhluk yang lain itu pada dengar. Bisa jadi kadang-kadang ada binatang yang diam gitu kan, seolah-olah ada kekagetan atau ada sesuatu yang aneh, terdiam itu binatang mungkin itu. Tapi kita tetap aja berajojing kan, kalau manusia itu tetap saja kita melakukan apa senang-senang pada saudara sedang disiksa di kubur, nggak sadar gitu dan tidak terdengar. Di manakah kubur itu? Ya tentu saja bukan di Cikutra, itu mah kuburan Cikutra itu. Tapi alam kubur, wallahu alam, entah di mana. Tetapi sebagaimana dalam penjelasan hadis-hadis Nabi, kalau kita datang ke kuburan, disunnahkan membaca salam. Karena yang di kuburan itu mendengar tahu. Nah, bagaimana cara tahunya? Wallahu alam itu juga goib. Tapi mereka mendengar ucapan kita, tetapi tidak pernah bisa menjawab. Tidak akan menjawab kalau kita ucapkan salam juga. Assalamualaikum ya ahlal kubur gitu kan. Kalau dijawab kitanya yang melarikan ketakutan. Tapi dia itu tahu bahwa kita mengucapkan salam. Hanya di mana apakah dikembalikan nyawanya ke jasadnya itu juga wallahu alam. Toh jasadnya udah hancur lebur gitu. Itu perkara goib. Tetapi itu ada dalam kehidupan kita. Itu bagian metafisik, bukan fisika. Nah, baru akan kita alami kalau kita sudah meninggal. Akan yakin bahwa itu ada. Kemudian hadis terakhir, haddatsana Ismail bin Khalil, haddatsana Ali bin Mushfir, haddatsana Abu Ishaq, bahwa Syibani an Abi Burdah an Abihi, qala berkata Abu Burdah, lama usiba Umar radhiyallahu anhu jalan Suhaib yaqulu. Pada saat musibah menimpa Sayyidina Umar, kita tahu kan Sayyidina Umar itu khalifah, beliau meninggal karena ditikam oleh Abu Lu'lu. Abu Lu'lu ini orang Persia. Beliau sengaja memang mau membalas dendam kehancuran kekaisaran Persia. Persia itu kan kekaisaran yang sangat besar. Kalau sekarang mungkin blok timur, bloknya Soviet atau bloknya Rusia, gitu kan. Bisa dihancurkan oleh Sayyidina Umar, gitu kan. Jadi blok timur, blok barat saat itu jadi tidak ada lagi. Yang muncul adalah kekhalifahan Islam yang Digjaya itu. Nah, ada yang sakit hati kelihatannya dari suku Persia itu, salah satunya Abu Lu'lu. Kalau sekarang itu dipuja-puja itu kuburan Abu Lu'lu itu di Iran itu, Pak. Dihormat-hormat, bahkan mungkin suka disembah-sembah kali. Berlebihan lah gitu kan. Karena dia berjasa membunuh Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar kita tahu, beliau itu sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Ada 10 orang sahabat Rasul yang dijamin pasti masuk surga. Di antaranya 4 sahabat pertama itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian Abdurrahman bin Auf, Tolha bin Ubaidillah, Jubair bin Awam, dan semuanya itu dijamin masuk surga. Nah, apakah gara-gara dibunuh beliau tidak masuk surga? Tidak. Tetap beliau adalah masuk surga. Tapi kelihatannya itu beliau beliau itu seolah-olah terhina waktu meninggalnya karena dibunuh kan oleh Abu Lu'lu. Di antara 4 Khulafaur Rasyidin hanya satu yang meninggal normal yaitu Sayyidina Abu Bakar. Tiganya itu adalah dibunuh semuanya itu. Apakah gara-gara dibunuh?
dia jadi tidak mulia, tetap mulia sebagai seorang sahabat. Karena dijamin oleh Rasulullah. Jamin Rasulullah beliau itu pasti masuk surga. Tapi proses kematiannya memang melalui pembunuhan. Dibunuh oleh siapa? Oleh yang ngaku-ngaku Islam juga. Ya Abu Lu'lu juga ngaku-ngakunya Muslim, kan? Tapi kelihatannya itu masih mengikuti Persia. Eh, apa ke ke kedikjayaan atau kesombongan sebagai orang Persia ini masih kuat. Gitu. Pada saat Sayyidina Umar meninggal, ada seorang sahabat namanya Syuhaib. Pakola maka berkata Umar, Amma alimat anna Nabi SAW kola berkata, Amma alim tak, apakah engkau tahu, hai Suhaib, engkau jangan nangis. Karena kelihatannya waktu itu salah seorang sahabat Nabi itu Suhaib menangis pada saat Sayyidina Umar masih hidup, tetapi sudah dalam keadaan berlumuran darah, gitu kan, sudah berat, gitu, karena tikamannya demikian um, dalam gitu, kepada Sayyidina Umar, sehingga itu kelihatannya akan meninggal. Kemudian Sayyidina Umar berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Innal mayyita la yu'adzabu bibuqa'il hayy. Sesungguhnya mayit itu akan disiksa dengan tangisan orang yang masih hidup. Jadi kau jangan menangis, hai Suhaib. Kalaupun nanti aku mati, jangan kau tangisi aku ini. Kalaupun engkau tahu bahwa aku akan meninggal, jangan menangisi mayat. Karena Nabi SAW telah berkata seperti itu. Seorang mayit akan disiksa dengan tangisan orang yang masih hidup. Ini hadis ini banyak dan berulang-ulang tadi kita sudah baca. Sekali lagi ini memberikan peringatan kepada kita, berhati-hatilah kalau ada musibah boleh bersedih tapi jangan menangis berlebihan. Kira-kira gitu. Itu saja barangkali bahasan pada hari ini. Kalau ada diskusi mangga, kalau tidak kita berdoa saja.